Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Antropologi Agama yang bertema Epistemologi Rasional Nurid Bir David. Kami yang beranggotakan Tiara Maharani, Siti Bidayatu Naili Syifaq, Anggi Farah, dan saya sendiri Indan Miftatul Hasanah. Nurid Bir David dilahirkan pada 29 September 1951. Adalah seorang profesor antropologi budaya dekat University Haifa, Israel. Dia terkenal karena belajar di Nayaka, pemburu pengumpul di India Selatan, di mana dia berdasarkan banyak tulisannya, animisme, epistemologi hubungan, dan orang asli community berskala kecil, dan yang kemudian mengilhami kerja lapangan tambahan dan pandangan mengenai pembuatan rumah dalam masyarakat industri kontemporari dan konsep teori mengenai skala dalam antropologi dan sains sosial yang lain. Bir David belajar ekonomi dan matematika dekat University Ibrani Yerusalem, BA Cum Laude 1975, dan antropologi sosial di University Cambridge College Trinity, PhD 1983. Kerja doktornya dilakukan dengan orang-orang Nayaka di India Selatan. Mempelajari sistem sosial mereka, Bir David telah menjadi penyelidik di Dewan Baru Cambridge 1985 sampai 1987. Dia dilantik sebagai pensyarah sosial dan antropologi di University Tel Aviv 1987 sampai 1995, dan kemudian berpindah pada tahun 1994 ke University Haifa. Dia menjadi profesor bersekutu pada tahun 2008 dan profesor penuh pada tahun 2017. Dia adalah pelawat di University of Cambridge Smuts Institute for Commonwealth Studies 1991 di University Harvard 2008 dan pada University College London 2017. Bir David adalah ahli lembaga penasehat Majelis Persatuan Antropologi Dunia. Sebagian besar karyanya didasarkan pada kerja lapangan etnografi awalnya di Nayaka. Bir David mula bekerja dengan mereka pada tahun 1978, satu dekad sebelum agen pemerintahan dan bukan kerjaan menghubungi mereka, dan sejak itu terus mempelajari perubahan gaya hidup mereka selama 4 dekad. Bir David paling terkenal dengan karyanya animisme dan hubungan kontemporari yang lebih daripada manusia pemburu pengumpul bangsa. Mempelajari Nayaka, dia memperhatikan pendekatan mereka terhadap persekitaran semula jadi sebagai komuniti manusia dan bukan manusia yang berkaitan. Bir David berpendapat bahwa ini animisme, pendekatan merangkumi cara mengetahui dan berada di dunia yang dapat disebut sebagai epistemologi hubungan. Sebagai gantinya, dia mendakwah bahwa mod ini memupuk pemahaman yang mendalam tentang persekitaran dan membentuk berbagai aspek budaya pemburu pengumpul seperti ekonomi makmur, berkongsi, komunikasi dengan nenek moyang, amalan penyembuhan penyakit, dan hubungan ibu bapak anak. Karya-karyanya sejak itu banyak dikutip dan dijadikan rujukan dalam kajian yang membincangkan animisme.
kehidupan budaya pemburu, dan persepsi manusia terhadap alam sekitar. Dia sering dikreditkan sebagai antara pemula lawatan semula antropologi animis, membawa kepada wacana akademik baru mengenai hubungan manusia dan bukan manusia, dan terdiri di akar giliran ontologi dalam antropologi. Pada 2018, Brett David menerima anugerah pencapaian hidup oleh International Society for Undergraduate Research atau disingkat ISHGR. Pengalaman Brett David dengan pemburu pengumpul membimbingnya untuk mempertimbangkan case-case lain dari masyarakat skala kecil pribumi, terutamanya kepentingan konsep skala dalam teori antropologi. Secara etnografis, menggambarkan pengalaman hidup, fenomenologi, dan budaya yang khas dalam masyarakat pemburu pengumpul yang kecil. Dia berpendapat bahwa antropologi telah lama mengabdikan ukuran kumpulan cakrawala kebimbingan dan scalability dalam menerangkan dunia berskala kecil seperti itu, dan membandingkan dengan masyarakat berskala besar, terutamanya masyarakat global dan negara bangsa. Minat Brett David pada masyarakat skala dan persepsi kecil terhadap lingkungan telah mendorongnya untuk mempelajari budaya kediaman di dalam neoliberal dan zaman digital, memperluas konsep struktur komunal intim dan skalabilitas yang dikembangkan dalam penyelidikan sebelumnya. Dia mempelajari amalan pembinaan rumah dan reka bentuk rumah di orang Israel masyarakat, dan kini sedang melakukan kajian lintas budaya mengenai perkongsian rumah dengan orang yang tidak dikenal. Dalam proyek-proyek ini, Brett David mengkaji hubungan antara skala penyambungan besar yang didayakan secara digital dan budaya skala kecil rumah dan kehidupan harian. Banyak orang hingga kini, tak terkecuali di Indonesia, baik dalam diskursus publik maupun akademis, yang dengan tanpa sikon kritis mengadopsi teori animisme sebagai konsep untuk menjelaskan kepercayaan masyarakat primitif tentang adanya roh di dalam batu, pohon, gunung, dan lain sebagainya, yang kemudian disembah masyarakat itu. Pada teori animisme itu bermula dari konstruksi kesarjanaan di barat abad 19, khususnya dalam kajian antropologi, yang kemudian dibawa ke timur. Seiring kolonialisme di Nusantara, konsep ini diperkenalkan oleh sarjana Belanda Albert Cruyff ketika mempublikasikan karyanya Het Animisme in the Ancient Archipelago 1906. Cruyff sendiri adalah seorang misionaris Kristen Calvinis yang juga menulis karya berjudul The Presentation of Christianity to Primitive Peoples, The Toraja Tribes of Central Sulawesi, 1915. Karya Cruyff. Teori animisme. Teori animisme ini belakangan mendapatkan kritik yang cukup luas dari kesarjanaannya mutakhir studi agama dan antropologi karena sifatnya yang esensialis dan biasa paradigma modern.
Terlepas teori animisme itu benar atau tidak, pada kenyataannya ia bisa memberikan justifikasi pada proyek pemberadaban bahwa masyarakat primitif dengan kepercayaan animisnya belum beradab, maka perlu diperadabkan. Apa yang disebut modernisasi. Dalam narasi kolonial awal abad 20 hingga tingkat tertentu, tak lain adalah upaya mengonversi masyarakat yang disebut animis itu agar memeluk agama-agama dunia, atau lebih khusus lagi agama-agama monetis yang dipandang modern. Teori animisme ini beserta teori-teori lain dalam studi agama dan kritik-kritik terhadapnya dipelajari di CRCS dalam mata kuliah Academic Study of Religion dengan pengajar Dr. Samsul Aju Ma'arif. Animisme dalam paradigma evolusionis esensialis. Pencetus gagasan tentang animisme adalah Edward B. Tylor tahun 1832 sampai 1917 yang kerap disebut sebagai Bapak Antropologi Budaya dan diteruskan oleh James G. Fraser tahun 1854 sampai 1941. Karya utama Tylor adalah 2 jilid buku berjudul Primitive Culture pada tahun 1871. Jilid pertama tentang asal muasal budaya dan jilid kedua tentang agama dalam kebudayaan primitif atau animisme diulas di jilid kedua ini. Karya Fraser yang paling terkenal ialah The Golden Book, A Study of Magic and Religion pada tahun 1890 yang menguraikan hubungan antara praktik sihir dan ritual dan konsepnya tentang totem mempengaruhi karya psikoanalis Sigmund Freud, Totem and Taboo pada tahun 1913. Sebelum meringkas pemikiran Tylor and Fraser, perlu kita catat dulu konteks kesarjanaan keduanya. Tylor hidup sejaman dengan Charles Darwin. Buku Primitive Culture 1871 ditulis 12 tahun setelah publikasi On the Origin of Species pada tahun 1859. Karya Darwin ini turut membentuk semangat zaman atau Zeitgeist, kerja kesarjanaan paruh kedua abad 19 yang cenderung ingin menjelaskan asal-muasal origin segala sesuatu dalam paradigma evolusionis. Bila Darwin menguraikan asal-muasal dan evolusi spesies, Tylor mengulas asal-muasal dan evolusi budaya dan agama. Fraser meneruskan paradigma evolusionis untuk menjelaskan asal-muasal agama dan menambahinya dengan sejumlah gagasan. Bedanya Fraser dengan Tylor ialah jika Tylor itu tidak mengenyam pendidikan tinggi formal, tetapi Tylor itu banyak melakukan perjalanan. Sedangkan Fraser itu berpendidikan formal tetapi hampir tidak pernah melakukan perjalanan. Sebagian besar informasi Fraser tentang budaya di luar Eropa itu disuplai oleh catatan-catatan perjalanan orientalis. Sedemikian sehingga Daniel Pals itu seorang penulis buku Daras Theories of Religion tahun 2006 itu menyebutkan bahwa Fraser sebagai salah satu contoh intelektual menara Gading. Bagaimana Tylor mengulas asal muasal dan evolusi agama. Nara singkatnya adalah berikut. Karya Tylor itu masyarakat berevolusi dalam tahap yang bermula dari savagery atau animisme ke barbaris atau polytheism menuju civilization atau monotheism. Pada mulanya masyarakat savage itu merenungkan 2 hal utama, yaitu kematian dan mimpi. Kematian itu menandakan ketakabadian raga, sementara mimpi itu dipahami sebagai penanda adanya roh yang tetap hidup meski raga telah mati.
Dari kepercayaan akan roh dalam raga ini, itu masyarakat Savage kemudian membayangkan juga adanya roh lain dalam benda-benda. Roh-roh yang kekuatannya itu memengaruhi roh manusia yang bersemayam dalam batu, pohon, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Di tahap selanjutnya, kemudian masyarakat itu memahami roh-roh bukan hanya di pohon atau gunung tertentu, tetapi ada roh untuk semua pohon, roh untuk semua gunung, roh untuk semua sungai, dan seterusnya. Di tahap inilah kemudian muncul dewa-dewa seperti dewa langit, dewa bumi, dewa laut, dan seterusnya. Yang dalam narasi Taylor itu menandakan peralihan ke kepercayaan politeisme. Dari kepercayaan ini, itu masyarakat berlanjut bahwa dari dewa-dewa itu ada dewa tertinggi yang satu, dan pada tahap ini monoteisme itu mewujud. Tentu saja Taylor memaksudkan narasinya ini sebagai penjelasan yang universal. Animisme baginya adalah bentuk primitif dan merupakan fondasi dari semua agama. Anima, spirit, soul, jiwa, sukma, dan sebagainya bagi Taylor itu merupakan kata yang ada padanannya lintas agama dan budaya. Bagi Taylor, semua agama bila diperas pada akhirnya akan berbagi dan mengerucut pada dua elemen esensi saja, yakni keabadian jiwa dan kehidupan pasca kematian, atau entah dengan doktrin akhirat atau reinkarnasi. Definisi agama bagi Taylor sederhana saja, yaitu belief in spiritual beings. Fraser, penerus Taylor, itu menambahi dengan ulasan sejumlah fitur masyarakat primitif animis itu dengan sedikit perbedaan. Itu bila Taylor itu berhenti pada monoteisme, Fraser menyatakan sainslah tempat berhentinya. Narasi evolusionis Fraser itu lebih sederhana, mulai dari primitive magic, berlanjut ke agama, kemudian diganti dengan sains. Sama seperti Taylor, masyarakat primitif animis itu mula-mula bergulat dengan pertanyaan dengan tema hidup dan mati. Namun, karena kekurangan pengetahuan, mereka membangun mitos. Di antara contoh mitos yang dinukil Fraser yaitu kepercayaan masyarakat Zulu di Afrika Selatan. Dan mitos Zulu, dewa Unkulunkulu memberikan titah kehidupan abadi kepada bunglon untuk dihantarkan kepada manusia. Tetapi ternyata bunglon ini jalannya lambat dan suka istirahat di perjalanan. Lalu dewa Unkulunkulu berubah pikiran sehingga ia ganti memberikan titah kematian. Kini diberikan kepada kadal untuk disampaikan kepada manusia. Kadal berjalan cepat dan sampai lebih dulu dari bunglon. Akhirnya, setelah menerima titah kematian, manusia tertakdir untuk mati. Karena mitos ini, masyarakat Zulu menghukum bunglon dan memperbolehkan anak-anak untuk membunuh bunglon dimanapun menemukannya. Dalam narasi Fraser, mitos semacam ini ada di masyarakat Afrika lain, di masyarakat Ashanti. Misalnya yang berperan seperti bunglon dan kadal adalah domba dan biri-biri. Manusia tidak dipahami dalam eksistensinya yang mandiri, melainkan dalam relasinya dengan non-manusia. Sebagai sesama subjek, intersubjektivitas, dan sesama person interpersonal. Dalam penjelasan Der Anju, bila formula ontologis Cartesian menyatakan etik therefore I'm formula epistemologis masyarakat adat lokal bisa dinyatakan dengan erit therefore I'm. Lebih jauh baca makalah dari Brit David. Animisme repeated person head environment and relational epistemology. Demikian itu kurang lebih cara pandang baru yang ditawarkan oleh
kesarjanaan antropologis modern dalam membaca yang oleh banyak orang disebut sebagai animisme. Sebagai penjelasan akademis, ia tertentu akan terbuka untuk pendapat kritik lain yang hendak menawarkan cara pandang lain. Namun demikian, kepercayaan masyarakat adat yang digambarkan secara peyoratif dengan istilah animisme itu justru kini banyak dilihat kembali, khususnya dalam kajian agama dan ekologi. Yang belakangan mulai menyadari efek negatif dari pandangan modern dan agama-agama dunia yang antroposentris terhadap alam, yang memandang alam semesta sebagai benda yang ditakdirkan tunduk pada kehendak manusia. Banyak masyarakat adat memiliki kepercayaan mengenai tanah dan hutan yang sakral, yang pohon-pohonnya haram ditebang. Disertai Dr. Ancuh sendiri mengulas masyarakat Amatoa di Sulawesi yang memiliki kepercayaan ini. Kepercayaan semacam ini membantu melestarikan hutan. Oleh karena itu, suatu prakarsa agama dan ekologi untuk menyelamatkan bumi kini tak bisa lagi mengabaikan pelibatan masyarakat adat dan kepercayaan lokal. Karya Fraser juga mengulas konsep tentang sihir dalam masyarakat primitif animis. Menurutnya, masyarakat primitif animis meyakini adanya hukum yang mengatur alam. Fraser menyebutnya dengan prinsip magis simpatis, yang terbagi menjadi dua. Pertama, hukum kesamaan atau imitasi, yang menjadi prinsip dasar dari magis imitasi. Dan kedua, hukum kontak atau penularan, yang menjadi prinsip dari ilmu magis. Contohnya ada dalam praktek santet, ketika jarum ditancapkan ke boneka jerami sebagai imitasi yang merepresentasikan korban dan diberi rambut sebagai kontak dari seseorang yang hendak disihir. Santet itu akan mujarab menyakiti korban target. Kedua hukum ini kebanyakan dilakukan untuk melukai orang, tetapi dalam perkembangan masyarakat primitif animis selanjutnya, praktik magis dilakukan para dukun guna mengendalikan cuaca untuk kepentingan pertanian. Misalnya, saat lahan pertanian kekurangan air, masyarakat primitif animis akan melakukan ritual tarian yang salah satu dari mereka akan meminum air dan menyemburkan agar menyerupai hujan. Fraser banyak mengulas contoh-contoh mitos yang melahirkan konsep tabu dalam masyarakat dan praktik sihir. Di masyarakat primitif animis ini, seperti sesembahan untuk gunung tak meletus, sesembahan untuk sungai agar tak banjir, larangan menebang wilayah hutan tertentu agar dewa bumi tak marah, sehingga melahirkan gempa, dan seterusnya. Dan sama seperti Taylor Fraser memandang masyarakat primitif ini karena kekurangan pengetahuan memiliki nalar yang kekanak-kanakan. Cara pandang baru epistemologi relasional. Narasi animisme ala Taylor Fraser yang cukup lama memengaruhi kajian antropologi itu akan menjadi kritik, di antara dari Irving Hallowell melalui ide tentang Presonhood dan Nuritbrit David melalui ide tentang epistemologi relasional. Di samping kurangnya observasi yang memadai terhadap berbagai varian kepercayaan masyarakat adat lokal, kritik
taklid terhadap teori animisme ini pada sifat esensialisnya yang hendak menyamaratakan semua kepercayaan dan praktek masyarakat adat dalam narasi besar tentang asal-muasal agama yang dinarasikan secara evolusionis oleh Taylor dan Vassar. Kritik lainnya menyasar pada bias pandangan dunia modern yang memproyeksikan paradigma dualis Cartesian antara subjek, manusia, dan objek alam, dan dalam paradigma ini sebagai objek dipandang sebagai benda, sementara masyarakat adat lokal itu tidak memeluk pandangan dunia semacam itu. Gagasan Hallowell berdasar pada kajian antropologisnya terhadap komunitas adat Ojibwe di Kanada, dan dia mengajukan tesis mengenai person head sebagai pandangan dunia masyarakat adat. Person dalam pandangan dunia ini bukan sekedar mencakup manusia human person, melainkan juga alam non-human person, dan tidak memandang non-muslim sebagai melainkan sebagai person. Hubungan antara keduanya juga bukan hubungan antara subjek dan objek secara individual, melainkan juga hubungan antara subjek dan predikat. Melainkan hubungan integral yang secara individual, yang dalam istilah Brit David berdasarkan kajiannya terhadap masyarakat pemburu Nayaka di India Selatan berlaku dalam kerangka epistemologi relasional. Dalam kerangka ini hubungan antara person dan non-manusia yang dalam masyarakat Nayaka disebut dengan Devaru bukanlah hubungan penyembahan worship, melainkan hubungan etis tanggung jawab dan timbal balik. Keberadaan diri manusia juga tidak dipahami dalam kerangka diri modern melalui konsep tentang self yang eksis dalam dirinya sendiri, melainkan dalam hubungan relasional dengan person yang lain.